Ringkasnya, apa saja yang indah akan dicintai secara otomatis, secara watak asli, secara naluri bagi setiap manusia. Tapi keindahan itu ada dua, ada keindahan yang zahir, ada keindahan yang batin. Keindahan yang zahir bisa ditemukan dengan mata, dengan telinga, dan panca indera yang 5. Keindahan yang batin ditemukan dengan basirah, dengan pandangan hati. Orang yang tidak punya panca indera yang 5, yang tidak punya mata, nggak punya telinga, maka dia tidak akan bisa merasakan kelezatan keindahan yang zahir. Begitu juga orang yang tidak punya pandangan hati, maka dia juga tidak bisa merasakan kelezatan perkara-perkara yang batin. Keindahan sebuah lukisan ditemukan dengan mata. Keindahan seorang nabi ditemukan dengan pandangan hati. Nah, ini setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang pandangan hatinya lebih tajam, maka dia sukanya dengan perkara-perkara, dengan keindahan-keindahan yang dipandang oleh hati. Ada orang yang pandangan dohirnya lebih kuat, maka dia akan mencintai perkara-perkara yang dipandang oleh matanya. Ya, ada orang tuh melihat orang tuh kepencinta sama orang itu. Ini karena dia itu yang lebih dominan itu pandangan matanya. Kenapa dia kok cinta sama orang itu? Karena cantiknya, karena gantengnya. Ya. Tapi ada orang itu mencintai seseorang bukan karena gantengnya, cantiknya, wajahnya, bukan. Karena dia ini yang lebih dominan itu adalah pandangan hati. Yang dia lihat itu ilmunya, keberaniannya, akhlaknya. Bahkan orang-orang yang zahir pun, orang-orang yang menilai materi itu pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Seorang petani yang siang malam itu berkecimpung dalam pertanian, maka dia begitu memahami sekali keindahan pertanian. Ya, kalau melihat tanaman-tanaman yang hijau mulai menguning, tampak subur, ya senang gitu. Melebihi senangnya seorang pedagang. Seorang pedagang yang dipikir bukan tumbuh-tumbuhan, yang dipikir duit. Maka dia kalau melihat duit itu kecintaannya itu lebih daripada seorang petani. Seorang ahli mesin juga begitu nanti. Kalau dia melihat mesin-mesin yang menurut dia itu bagus, maka dia akan senang. Orang ahli akik juga begitu. Wah, ini akik mahal, merah delimo. Nah. Tapi semua itu kenapa dicintai? Kenapa? Karena keindahannya. Semua dicintai karena keindahannya. Itu yang dohir. Yang batin juga begitu. Ada yang orang itu ahli ilmu, maka dia mencintai orang itu karena ilmunya. Ya. Ada orang yang ahli akhlak, maka mencintai orang karena akhlaknya. Dan seterusnya. Ini
cinta ini perkara yang luar biasa. Kalau kita mengamalkan agama ini karena cinta, itu masya Allah tuh, maka amal agama ini akan terasa sangat nikmat. Dan kita amal tuh jadi ikhlas, nggak ada pertimbangan yang lain-lain karena keindahan itu tadi. Makanya keindahannya sate, makanya sate itu indah apa enggak? Indah, tapi yang merasakan keindahan sate itu bukan mata tapi lidah. Sate empuk Pak Subali di Pekalongan itu, itu rajanya sate itu. Ya, maka apa itu keindahan sate itu kalau sudah dirasakan seorang enak, senang, maka dia makan sate itu dia tidak ada pertimbangan saya harus makan sate di kursi yang empuk, di meja yang baik, enggak. Yang penting sate empuk, sate cemple empuk Pak Subali. Duduk di pinggir jalan, duduk di terminal, duduk di warung, nggak penting, yang penting satenya rasanya gimana. Walaupun kursinya itu empuk, kalau satenya kotor, Pak Gondo Mboro itu, sudah nggak mau. Ya gak? Jadi kenapa dia makan sate? Karena memang terasa nikmat, senang, lezat, indah sate itu. Nah begitu juga sekarang kamu tuh coba kita renungi, kita ini ngaji itu karena ngaji itu indah apa karena kamu itu karena lingkungan karena suasana didorong sana didorong sini terus jadi ngaji? Coba kamu renungi. Lah orang yang merasakan bahwa ilmu itu indah, dia kan ngaji itu nggak ada pertimbangan apa-apa supaya dapat duit, supaya dapat duit, nggak ada, pokoknya seneng, kalau ngaji itu seneng. Ngaji itu indah, ilmu itu indah. Kayak apa toh? Nggak bisa digambarkan, tuh pokoknya indah. Nah orang yang seperti ini, di mana sih dia akan ngaji aja sudah. Teman-temannya itu dolanan loyornya ngaji. Kok sregeman ora, apanya seneng aku. Gak sregep ora, seneng. Nek sregep ki aneh loyone, nek kesel terus leren. Tapi nek seneng ki wis ter padha irenge kae, sir padha senenge. Wis gak ning ngene gak ana kesele, gak ana lerene. Akhirnya istiqomah. Nah inilah yang dikehendaki dari amalan itu. Maka Nabi mengatakan bagaimana? Likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail. Setiap nabi punya kesenangan, ya kesenangan saya itu sholat malam. Ngapa kok sholat malam? Wah, seneng aku. Wis nek jauh kanyen aku seneng wis ngalamat kuwi. Kuwi gak bakal iso leren maksudnya ngono kuwi. Kenapa sholat itu Kang? Wah aku ke hutangnya aku ranu mujahadah ben iso nyaur utang. Ini aku ngalaman wis nyaur utang gak salat neh iku. Ya. Nah kamu cari ini, bab ini yang dimaksud ini. Bagaimana kita mengamalkan agama itu karena kecintaan. Nah kalau setiap yang indah itu dicintai, tidak ada yang lebih indah dari Allah SWT. Dialah yang maha indah, yang keindahannya tidak bisa dibayangkan. Semestinya dialah yang harus maha dicintai. Nah sudah cinta kepada Allah, mengamalkan perintah Allah itu senang. Bukan karena apa-apa, ya senang, senang. Padha karo wong seneng kopi. Nyapa kok ngombe kopi Kang? Gak enek alasane.
kopi ini bahaya loh kan nganggo lara jantung. Ya aku seneng ya. Wis ora peduli, nek seneng wis gak peduli. Akhirnya kita mendapatkan hakikat amal tuh karena cinta dari itu. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yanfa'una hubbuhu indaka. Allahumma ij'al hubbana ilaika hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai'. Kita ini hidup materi, ya. Apa-apa pandangan kita itu materi. Sampai agama pun, ya, sampai agama pun itu dipandang itu dari segi materi. Kalau saya amal ini nanti dapat keuntungan berapa, duitnya dapat berapa, gajinya dapat berapa. Nah, ini kenapa bisa terjadi begini? Karena sebetulnya orang itu belum punya ini kecintaan dari mahabbah tadi itu. Kalau orang itu sudah cinta sama sate, ya kan? Bungkusnya daun pisang atau ditaruh dalam piring, bagi dia sama aja, yang penting sate, ya enggak? Kalau orang itu makan sate, saya ingin makan sate di piring, pokoknya kalau nggak di piring nggak mau. Sebetulnya dia bukan cinta sate, cinta piring dia itu. Iya, dia itu cinta piring, bukan cinta sate. Kalau orang betul-betul cinta sate, nggak peduli entah di piring, entah di daun pisang, entah daun jati, sing penting sate. Apanya aku kerosok enak nih mangan sate itu. Ini orang dakwah, kalau saya jadi pimpinan ya dakwah, kalau saya jadi bawahannya nggak mau saya. Kamu tuh sebetulnya belum cinta dakwah, kamu tuh cinta jadi pimpinan, bukan cinta dakwah kamu itu. Ya. Kalau saya dakwah orang-orang senang sama saya, maka ya saya terus dakwah. Kalau orang-orang benci sama saya akan berhenti. Oh, berarti kamu itu senang orang, bukan senang dakwah kamu itu. Ya enggak? Maka tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sampai seluruh amalan agama ini didasari dengan kecintaan. Nanti kamu akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam amal agama itu. Tidak ada pertimbangan yang lain.